Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Kita boleh bertemu lagi saudara-saudara dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Kasih Tuhan sangatlah besar bagi kita semua dan kita akan membaca firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan-Mu nyata bagi kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Yesaya pasal 5 di ayatnya yang pertama sampai 13. Saya ulang, kitab Imamat pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Imamat pasal 5. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar kata-kata kutuk dan ia adalah saksi karena melihat atau mengetahui tetapi tidak memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya itu. Atau jika seseorang bersentuhan dengan sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang merayap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia bersentuhan dengan kenajisan yang berasal dari manusia, kenajisan apapun yang membuat dia najis tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah sembarangan dengan bibirnya untuk berbuat buruk atau baik, sumpah apapun yang diucapkan orang dengan sembarangan tanpa menyadarinya, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Ia juga harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor domba atau kambing betina menjadi kurban penghapusan dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi, jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 1 ekor menjadi kurban penghapusan dosa dan yang seekor lagi menjadi kurban bakaran. Ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus lebih dahulu mempersembahkan burung untuk kurban penghapusan dosa. Ia harus memelintir kepala burung itu pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah kurban penghapus dosa itu haruslah dipercikannya ke dinding mezbah. Selebihnya dari darah itu harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Burung kedua harus diolahnya menjadi kurban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi, jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, ia harus membawa sebagai kurban, karena dosanya itu 1/10 eva tepung terbaik menjadi kurban penghapus dosa. Ia tidak boleh menaruh minyak di atasnya atau membubuhkan kemenyan di atasnya, sebab
Itulah kurban penghapus dosa. Lalu ia harus membawanya kepada imam. Imam itu harus mengambil segenggam dari tepung itu sebagai bagian peringatan, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala kurban oleh api bagi Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian iman, seperti halnya kurban sajian. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita berada dalam tema persembahkan hidupmu. Saudara, kalau kita lihat bacaan firman Tuhan dari Imamat pasal 5 ini, memberikan pengajaran tentang dosa karena berbuat salah dalam kehidupan umat Tuhan. Dosa merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam ayatnya yang pertama sampai keempat dijelaskan bahwa jika ada orang yang mendengar, melihat dan mengetahui seseorang berbuat dosa karena mengutuk, tetapi ia tidak mau menjadi saksi atau tidak berani untuk mengatakannya, ia berbuat salah. Karena itu penebusan dosa karena berbuat salah merupakan satu perkara yang sangat penting. Dikatakan saudara bahwa jika seseorang bersalah dalam satu perkara saja, maka ia harus mengaku dosa atas kesalahan yang diperbuatnya. Bagaimana jika melakukan banyak kesalahan? Ia harus melakukan banyak kali penebusan dosa. Bagaimana melakukan penebusan dosa akibat kesalahan yang diperbuatnya? Saudara, ayat 7-12 mau menjelaskan bahwa cara melakukan penebusan dosa karena berbuat salah adalah dengan mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba atau kambing betina. Jika tidak mampu, bisa mempersembahkan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Namun, jika tidak mampu, bisa mempersembahkan 1/10 eva tepung yang terbaik. Selanjutnya, imam yang mengadakan pendamaian dan memberikan pengampunan. Saat persembahan penebus salah dibawa kepada imam, lalu imam membakar di atas mezbah, maka saat itu dosa karena perbuatan salah yang dilakukan dihapuskan. Saudara, sebagai umat Tuhan masa kini, kita pun sadar bahwa dosa dan kesalahan tidak luput dari kehidupan kita. Kita bersyukur saudara atas anugerah Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau yang lainnya. Kita tidak lagi mempersembahkan kurban penebus dosa dan kesalahan karena Kristus telah mempersembahkan dirinya hanya sekali untuk selamanya. Mari kita jadikan totalitas hidup kita, saudara, sebagai persembahan kepada Allah. Berikanlah dirimu, persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh menolong kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dalam kasih dan tuntunan Tuhan, kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu. Berkati kami selalu, tuntun hidup kami, sertai dan kuatkan kami. Tuhan, Engkau berkati keluarga kami, para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu beria-ria dan bersukacita di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami. Semoga mereka selalu bahagia, sukacita, baik dalam menempuh pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam kehidupan sebagai anak-anak muda yang kuat. Tuhan kasihi mereka semua. Damai sejahtera-Mu biarlah bersemayam dalam keluarga kami. Tuhan, berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu yang selalu memberitakan firman, biar mereka teguh dalam Kristus.
Berkatilah kami ketika kami mengalami sukacita. Biar kami bersukacita dan semuanya itu menjadi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Sukacita dalam Tuhan dan Tuhanlah yang sempurnakan. Berkati dan kuatkan kami yang bergumul karena sakit, biar kami sembuh dari sakit karena Tuhan. Dan Tuhan kuatkan kami dalam duka agar kami terus melihat kasih-Mu dan teguh menghadapi duka. Beban hidup kami banyak Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mengasihi kami. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan firman-Mu ini. Jamah mereka, kasihi, kuatkan, agar mereka selalu terberkati dalam Tuhan dan selalu merindukan firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Pemerintah kami Tuhan berkati, agar memerintah dengan adil. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami berseru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara boleh mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati dan terus menopang kita.